wajah polisi adalah wajah yang mencerminkan kekuasaan dan pengusaha. Saya sepakat. Kenapa begitu? Saya korbannya. Saya korbannya selama 2 tahun ini. Dan itulah mengapa saya ikut tampak. Peristiwa Joshua ini bukan peristiwa terakhir. Bukan peristiwa yang pertama, tapi terakhir buat saya. Kenapa? Wajah polisi itu jangankan manusia, Bang. Tuhan aja dia tipu. Kita boleh bicara hukum sebagai pengacara, tapi faktanya hukum gak berlaku buat polisi, Bang. Contoh ya, Bang, kita ngomong dulu contoh kecil masyarakat ya. Saya sendiri mengalami. 8 tahun yang lalu datanglah seorang kasat Reskrim Polres Bogor ke rumah saya membawa surat pemanggilan. Dia berkata, panjang pendek Bapak. Apa maksudnya? Kalau panjang Bapak tinggalkan rumah, kalau pendek masuk penjara. Itu terjadi. Saya laporkan ke Propam, diproses. Lalu kemudian saya lapor balik, saya tidak mendapatkan keadilan. Saya di penjara, Bang, sama mereka. Dan hari ini saya juga kebetulan 2 tahun lalu ada laporan buruh saya. Ini cerita nih, berhubungan dengan Satgasus ya. Laporan buruh saya 2 tahun lalu di Bekasi, Pos Bekasi. Hari ini sudah 5 kali ganti Kapolres. Dan ini diterima langsung oleh Pak Sigit. Pak Sigit perintahkan kepada Sambo, di ruangan Sambo kita gelar perkara kecil, lalu kemudian Pak Ade laporkan ke Propam. Kita laporkan. Posisi kita laporkan. Apa hasilnya? SP3 dan tidak ada bukti pelanggaran etika mereka, kode etik. Ternyata begitu saya dengar review, Satgasus lah yang bermain di dalam kasus ini. Maaf, Bang, ini mungkin kalau saya tuduh harus ada bukti ya. Tapi faktanya kita menang. Kita melaporkan polisi yang sebetulnya salah, nggak melakukan proses hukum dengan baik, nggak memanggil terlapor. Kapolri sudah menegaskan batas waktu, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Ini fakta, Bang. Itu yang kasus di luar. Yang di Sambo, nah, pada hari pertama kalau nggak salah, ketika kawan-kawan tampak bersama saya ingin melakukan proses pelaporan. Kalau kasus Duren 3 ya, kalau ada yang baru boleh. Saya baru, Bang. Apa barunya? Nah makanya izin ya, pada waktu saya diajak teman-teman tabak untuk bergabung dengan Komite Moral, saya bilang, saya bismillah, saya ikut. Tiba-tiba seorang perwira dari Mabes Intelkam berkomunikasi dengan saya, menawarkan uang sebesar apapun asalkan tanpa tidak masuk ke dalam proses hukum ini. Saya berani ngomong orang siapa, saya sebut, bahkan saya lapor kepada Pak Sigit. Saya bilang, kalau Anda ingin hukum, Anda harus panggil kami dan diskusi hukum yang benar, bukan membeli hukum. Apakah ini cara polisi, cara Intelkam? Bang, tolong Bang, tertibkan yang model begitu. Di Mabes Polri ini banyak intel yang ngomong duit aja, nggak bicara moral, nggak bicara nurani. Setiap ada orang kritis, dia beli. Maaf Bang, kawan-kawan kami tidak bisa dibeli. Saya nggak bisa dibeli. Namanya R, saya sebut. Tolong Abang panggil R itu dan Abang perintahkan Kapolri pecat dia. Sudah bikin pengaduan? Belum, Bang. Saya baru ini saya ketemu sama Abang. Bikin pengaduan, tembusannya Komisi 3 agar jelas. Siap. Ya. Kalau ada pengaduan formal, laporkan Komisi 3, nanti kita akan tindak lanjutin. Ya. Maka saya bilang terkait dengan kasus Satgasus, saya curiga betul. Kenapa? Orang-orang yang ada di Propam, orang-orang yang ada di dalam proses penyidikan itu semuanya, Abang pahamlah, ada apa di sana? Apakah kemudian rakyat harus menunggu? Dan ternyata diduplikasikan dengan fenomena Sambo. Coba lihat bagaimana Sambo menghindari proses di pengadilan dengan merekayasa teman-temannya, ya kan? Ini fakta, Bang. Ini wajah polisi. Saya nggak benci polisi, saya benci oknum. Saya akan lawan Bapak oknum itu, Bang. Oke. Terima kasih. Ya, tolong suratnya. Siap, Bang. Bikin pengaduan ke Propam. Siap. Ya, kalau betul ya. Siap, Bang. Tembusan Komisi 3. Siap. Saya tunggu. Siap, Bang. Ya. Kalau pengakuan aja kan susah. Siap, Bang. Ada buktinya, Bang. Oke. Yang lain?